Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada hamba dan Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang paling mulia dan penutup para nabi. Semoga senantiasa tercurah pula kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang berpegang teguh pada dinul Islam hingga hari kiamat. Nah, pemirsa Haris Dakwah Channel yang mudah-mudahan kita banggakan bersama, kita berjumpa lagi dalam serial episode daripada pembahasan atau pembacaan sejarah hidup Rasulullah SAW dari lahir hingga wafat. Nah, sekarang sudah memasuki bagian atau pertemuan yang kedua ya. Sejatinya pembahasan ini akan kita sampaikan juga berbagai hal ya sebelum memasuki pembahasan sejarah inti daripada misi dan eksistensi perjuangan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang keadaan letak geografis Arab dan suku-sukunya, kemudian pemerintahan dan kekuasaan bangsa Arab di masa lalu ya, sebelum datangnya ajaran agama Islam, agama-agama juga bangsa Arab, dan tentunya gambaran masyarakat Arab zaman jahiliyah. Semula ini bertujuan untuk menyempurnakan suguhan penggambaran sejarah yang daripada Rasulullah SAW ini. Tentu ingin sebenarnya membandingkan lingkungan yang berjalan pada masa sebelum risalah ini dengan yang terjadi sesudahnya. Nah, namun setelah saya mempertimbangkan, jadi harus banyak juga referensi ya. Jadi padahal sesungguhnya sejarah Nabi itu menjadi tujuan pokok daripada rencana dari channel ini menghadirkan sejarah Rasulullah atau sirah nabawiyahnya.
Sesungguhnya sirah nabawiyah ini pada dasarnya merupakan penjelasan risalah atau misi yang diemban oleh Rasulullah SAW kepada segenap manusia, yang meliputi perkataan, perbuatan, arahan, perangai, reformasi orientasi hidup, mengganti keburukan dengan kebajikan, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan dari peribadatan kepada berhala menuju peribadatan kepada Allah saja, sehingga sejarah menjadi lurus dan tatanan kehidupan manusia menjadi berubah dan tidak akan sempurna sebenarnya kalau tidak disuguhkan masa sebelum itu, namun akan lebih urgen ya kita sampaikan langsung saja kepada sirahnya sendiri, sirah inti daripada Rasulullah SAW. Jadi kali ini kita akan membacakan atau menguraikan tentang nasab Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berbicara tentang nasab Nabi Muhammad ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu satu, nasab beliau ini yang disepakati oleh semua para pakar sejarah dan nasab ya, yaitu nasab yang dimulai dari Nabi Muhammad SAW dan berakhir pada Adnan. Nah, yang kedua, jalur nasab yang di dalamnya terdapat banyak perselisihan hingga harus diadakan kompromi dan penyatuan pendapat, yaitu bagian nasab yang dimulai setelah Adnan sampai Ibrahim alaihissalam. Nah, beberapa golongan memilih menghindari penyebutan nasab setelah Adnan sembari berkata, tidak boleh mengurutkan nasab Nabi Muhammad SAW melebihi Adnan, dan sebagian yang lainnya membolehkan penyebutannya. Ternyata masalah silsilah ini banyak juga persilangan pendapat. Namun hal itu di sini kita tidak terlalu jauh ingin menyampaikan itu ya. Dan yang pasti disepakati adalah bahwa Adnan merupakan keturunan Ismail alaihi wassalam, Nabi Ismail. Dan yang ketiga, nasab yang dimulai dari Ibrahim alaihissalam dan berakhir sampai Adam alaihissalam. Nasab pada bagian ini sebagian besarnya bersandar pada perkataan ahli kitab. Mereka bahkan menjelaskan secara rinci umur dari setiap mata rantai nasab dan lainnya, yang tidak kita ragukan lagi kebatilannya. Sedangkan perkara lainnya yang bersumber dari mereka kita sikapi dengan tawakuf, tidak membenarkan juga dan tidak menyalahkannya juga. Nah, rincian penjelasan ketiga bagian nasab Nabi Muhammad SAW itu jadi disebutkan bagian pertama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah Abdul Muttalib ini
bin Hashim, nama aslinya Amru, bin Abdul Manaf, nama aslinya Al-Mughirah, bin Qusay, nama aslinya Zaid, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Dialah yang mendapat gelar Quraisy, Ghalib bin Fihr. Sehingga nama sukunya dinisbatkan kepada dirinya. Bin Malik bin Nadar, nama aslinya Qais, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, nama aslinya Amir, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, itu bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua, yaitu mata rantai nasab di atas Adnan. Adnan bin Udad, bin Hamaisa, bin Salamah, bin Aus, bin Bus, bin Qamwal, bin Ubay, bin Awam, bin Makhi, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Du'a, bin Hamdan, bin Simbar, bin Yasrabi, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Arawa, bin Aid, bin Dishan, bin Isar, bin Afnad, bin Ayham, bin Miksar, bin Nahid, bin Zari, bin Sami, bin Mazza, bin Audah, bin Aram, bin Qaidar, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Nah itu yang bagian kedua. Nah sedangkan bagian ketiga, bagian terakhir, yaitu nasab di atas Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibrahim bin Tarah, nama aslinya Azar, bin Nahur, bin Saruk atau Saruk, bin Ra'ub, bin Falah, bin Abir, bin Syalah, bin Arfakshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Lami, bin Matushalah, bin Akhnuh, konon ini adalah Nabi Idris alaihissalam, bin Yad, bin Mahlail, bin Kinan, bin Anusi, bin Syits, bin Adam alaihissalam. Nah itulah ketiga rincian penjelasan bagian nasab Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian selanjutnya keluarga, bagian dari keluarga Nabi. Keluarga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan keluarga Hashim, nisbat kepada kakeknya yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu akan kita paparkan sedikit tentang kondisi Hashim dan anak cucunya. Jadi dimulai dari Hashim. Jadi Hashim ini adalah seorang yang memiliki kewenangan terhadap urusan memberi minum, sikayah dalam bahasa Arab, dan menjamu, rifadah, dari kalangan Abdu Manaf. Tatkala keturunan Abdu Manaf dan keturunan Abdu Dar bersepakat untuk membagi kewenangan masalah Mekah ya. Hashim adalah orang yang terkenal memiliki kemuliaan tinggi. Dialah orang yang pertama kali memberi makan bubur roti campur daging sarit kepada jamaah haji di Mekah dahulu. Nama aslinya adalah Amru, beliau ini Hashim.
Dia dijuluki dengan Hashim lantaran ia orang pertama yang meremukkan roti menjadi bubur dan diberikannya kepada jemaah haji. Dia juga mencetuskan gagasan 2 perjalanan dagang bagi orang Quraisy, perjalanan musim panas dan perjalanan musim dingin. Seorang penyair melukiskan dalam sebuah syair, Amrullah yang meremukkan roti untuk dibuat bubur bagi kaumnya. Kaum Mekah yang terkena paceklik yang berkepanjangan, ialah yang telah membuka 2 jalur perdagangan, perjalanan di musim dingin dan musim panas. Nah, dikisahkan bahwa suatu ketika Hashim melakukan perjalanan ke Syam sebagai pedagang. Setibanya di Madinah, jadi melewati jalur Madinah, ia menikahi Salma binti Amru, salah seorang putri Bani Adi bin Najjar, dan tinggal sementara waktu di sana. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya menuju Syam. Sementara di rahim istrinya sudah ada janin bakal Abdul Muthalib. Hashim menghembuskan nafas terakhirnya di Gaza, Palestina. Jadi beliau ini rupanya menghembuskan nafas di Gaza yang sekarang sedang berkecamuk perang dengan Israel ya. Salma melahirkan putranya pada tahun 497 Masehi dan diberi nama Syaibah karena ada sebuah uban syaibah di rambutnya tatkala lahir. Salma kemudian mendidik dan membesarkan anaknya di lingkungan keluarga ayahnya daerah Madinah. Sementara tidak satu pun anggota keluarga yang di Mekah mengetahui. Hashim meninggalkan 4 orang anak laki-laki. Nah, yang pertama As'ad, Abu Safi, Nadlah, dan Abdul Muthalib, serta 5 anak perempuan, Syifa, Khalidah, Daifah, Rukayah, dan Jannah. Nah, itu sekilas mengenai Hashim ya. Kemudian yang kedua, jadi keluarga Nabi itu yang dikenal dengan keluarga Nabi adalah Abdul Muthalib. Jadi kewenangan memberikan minum atau sikayah dan menjamu berifadah jamaah haji sepeninggal bapaknya Hashim itu yang terkenal itu adalah Abdul Muthalib. Beralih kepada saudaranya Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Dia termasuk orang yang memiliki kemuliaan, ditaati, serta memiliki keutamaan di kalangan kaumnya. Suku Quraisy menjulukinya dengan Al-Fayyad, sang dermawan, karena kemurahan hatinya. Ketika Syaibah, lebih dikenal dengan Abdul Muthalib, berumur 7 atau 8 tahun, tersiarlah kabar ke Al-Muthalib bahwa Syaibah merupakan keponakan kandungnya. Ia pun bergegas melakukan perjalanan untuk mencari keponakannya. Saat itu bertemu dengan Syaibah. Ia segera memeluknya hingga kedua matanya bercucuran air mata haru. Al-Muthalib mengangkat dan meletakkan keponakannya di atas punggung hewan tunggangannya, namun Syaibah menolak sebelum mendapatkan restu dari ibunya. Nah, ketika Al-Muthalib meminta ibu Syaibah memperkenalkan anaknya pergi bersamanya, Salma enggan memberi izin.
Al-Muttalib berkata, saya mengajaknya pergi ke kekuasaan ayahnya dan tanah haram. Ibu Saibah pun akhirnya memberi izin. Al-Muttalib kembali ke Mekah dengan memboncengkan keponakannya di atas unta. Ketika sampai di Mekah, para penduduk Mekah bertanya kepada Al-Muttalib, apakah anak ini yang bernama Abdul Muttalib? Ia pun menjawab, celaka kalian, ini adalah anak saudaraku Hashim. Abdul Muttalib kemudian tinggal bersama pamannya hingga tumbuh dewasa. Nah, ketika Al-Muttalib meninggal dunia di Radaman, yang di wilayah Yaman sekarang ya, tampuk kekuasaan berpindah ke tangan Abdul Muttalib, ponakannya ini, yang merupakan anak dari Hashim tadi. Kemudian Abdul Muttalib tinggal bersama kaumnya dan memimpin mereka sebagaimana dilakukan pendahulunya. Abdul Muttalib mendapat kemuliaan di tengah kaumnya dan tidak ada satupun pendahulu yang menyamainya dalam kemuliaan. Bahkan mereka sangat mencintai dan mengagungkan pribadi sebagai pemimpin pribadinya Abdul Muttalib ini. Nah, setelah kematian Al-Muttalib, Naufal merampas wilayah kekuasaan dan rumah Abdul Muttalib dengan paksa. Ia kemudian meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy, namun yang didapati justru menjawab, kami tidak mau mencampuri urusanmu dengan pamanmu. Jadi Naufal ini adalah ponakan juga dari Al-Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib menulis bait syair berisi permintaan tolong yang ditujukan kepada paman-pamannya dari pihak ibu di Bani Najjar ya, Madinah. Pamannya Abu Sa'ad bin Adi datang bersama 80 pasukan penunggang kuda menjawab surat keponakannya ini, surat dari Abdul Muttalib. Sesampainya mereka di pinggiran Mekah, Abdul Muttalib pamannya sembari berkata, menemui pamannya, wahai pamanku, singgahlah sejenak di rumahku. Pamannya menjawab, demi Allah aku tidak mau singgah kecuali setelah bertemu dengan Naufal. Nah, lalu mereka, paman-pamannya ini meluncurlah hingga akhirnya bertemu dengan Naufal yang sedang duduk hijir bersama para pemuka Quraisy. Abu Sa'ad menghunuskan pedang ke arah Naufal dan berkata, demi pemilik Baitullah, jika kamu tidak mengembalikan apa-apa yang kamu ambil dari keponakanku, maka akan aku pisahkan kepalamu dari badan. Nah, jadi Naufal ini menjawab, baik, akan aku kembalikan semua kepadanya. Sedangkan para pemuka Quraisy yang ada di sekitarnya adalah menjadi saksi. Nah, setelah menyelesaikan urusannya, barulah Abu Sa'ad, paman dari Abdul Muttalib ini, bertandang ke rumah keponakannya dan tinggal di sana selama 3 hari, lalu melakukan umrah dan kembali ke Madinah. Lantaran peristiwa tersebut, akhirnya Naufal membuat persekutuan dengan Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf untuk menghadapi Bani Hashim.
Ketika suku Huja'ah mengetahui Bani Najjar membantu Abdul Muthalib, mereka berkata, kami melahirkannya justru sebagaimana kalian melahirkannya. Bahkan kami lebih berhak menolongnya. Mereka berkata demikian lantaran ibu Abdul Manaf dari golongan mereka. Akhirnya mereka masuk ke Darun Nadwah, tempat bermusyawarah pada saat itu, dan mengikat persekutuan dengan Bani Hashim untuk menghadapi persekutuan Bani Abdul Syams dan Naufal. Persekutuan inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya Fathul Mekah di kemudian hari, penaklukan Mekah. Nah, apa peristiwa yang ada yang dan bersejarah yang dialami oleh Abdul Muthalib ini? Sekurang-kurangnya ada dua ya yang sangat terkenal, yaitu merupakan peristiwa besar bersejarah, yaitu berkaitan dengan kepengurusan Baitullah. Nah, yang pertama adalah sebagaimana sering kita dengar, penggalian sumur Zam-Zam. Dan yang kedua adalah pasukan gajah. Nah, penggalian sumur Zam-Zam ini bermula dari mimpi Abdul Muthalib diperintahkan menggali sumur Zam-Zam, dan di dalam mimpinya dijelaskan ciri-ciri lokasi sumur Zam-Zam ditimbun. Ia pun segera mencari lokasi yang digambarkan dalam mimpinya, kemudian menggali lokasi tersebut. Di sana menemukan barang-barang yang digunakan oleh suku Jurhum untuk menyumbat sumur Zam-Zam sebelum mereka keluar dari Mekah. Nah, ternyata suku Jurhum ini sudah sinyalir ini sudah sumur Zam-Zam, namun mereka menimbunnya. Barang-barang tersebut berupa pedang, baju besi, dan timbunan emas. Berikutnya dia jadikan pedang. Pedang itu menjadi pintu Ka'bah dan menjadikan lempengan-lempengan emas sebagai hiasan pada pintu Ka'bah. Barulah kepengurusan memberi minum orang haji Sikayah menggunakan Zam-Zam, air Zam-Zam. Nah, setelah sumur Zam-Zam ditemukan kembali, orang-orang Quraisy ingin ikut andil dalam kepemilikannya, sembari berkata kepada Abdul Muthalib, ikut sertakan kami dalam kepemilikannya. Akan tetapi Abdul Muthalib menjawab, saya tidak bisa memperkenankannya, karena ini adalah urusan yang dikhususkan buat saya. Nah, orang-orang mendengar itu, orang-orang Quraisy tidak mau kalah, dan mereka pun minta masalah ini dihadapkan kepada dukun wanita Bani Sa'ad yang bernama Huzaim, dan dukun tersebut tinggal di negeri Syam. Abdul Muthalib mau tidak mau akhirnya menyetujui usulan mereka. Ketika di tengah perjalanan menuju Syam, persediaan air minum mereka pun habis. Di saat yang sama Allah menurunkan hujan. Namun air hujan itu hanya turun kepada Abdul Muthalib. Tuh, ini benar-benar ajaib ini, dan tidak turun setetes pun pada orang-orang Quraisy. Barulah mereka sadar dan mengetahui benar-benar Abdul Muthalib ini
mendapatkan kekhususan terhadap sumur Zam-Zam. Mereka kemudian pulang ke Mekah dan tidak melanjutkan perjalanan menuju Syam. Nah, saat itu Abdul Muthalib bernazar apabila dia dikaruniai 10 anak laki-laki dan semuanya bertahan hingga balik, maka ia akan menyembelih salah satu anaknya sebagai persembahan di hadapan Ka'bah. Nah, itu peristiwa besar bersejarah yang dialami Abdul Muthalib. Dan yang kedua, pasukan gajah. Nah, salah satu gubernur Raja Najasyi yang ditugaskan di Yaman bernama Abraham bin As-Sabah Al-Habsyi. Nah, ini ketika dia ini menyaksikan orang-orang Arab berhaji ke Ka'bah secara berbondong-bondong di Yaman ya, dia membuat tandingan dengan membangun gereja yang bermegah, yang besar dan megah di Sana'a. Dia berharap agar orang-orang Arab berpaling dari Ka'bah dan beralih ke gereja di Sana'a. Ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang mengetahui maksud Abraha. Kemudian pada malam harinya, ia masuk ke dalam gereja dengan mengendap-endap dan melumuri kiblatnya dengan kotoran. Ketika Abraham mengetahui hal itu, ia pun marah besar. Ia berangkat bersama pasukan Aram-Ram dan mengerahkan 60.000 pasukan menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Gajah yang ditunggangi Abraha adalah gajah terbesar di antara gajah-gajah pasukannya. Total gajah yang turut serta dalam barisan pasukannya berkisar antara 9 sampai 13 gajah. Nah, sesampainya di Hamas, ia menyiapkan pasukan perang dan gajahnya untuk memasuki Mekah. Tatkala pasukan Abraha sampai di lembah Muhassir namanya, yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajah yang ditunggangi Abraha duduk dan tidak mau berdiri lagi melanjutkan perjalanan ke Ka'bah. Anehnya, jika gajahnya diarahkan ke arah selatan, utara atau timur, gajah itu berdiri dan berjalan. Namun jika diarahkan ke Ka'bah, lagi-lagi gajah itu duduk dan tak bergeming. Di saat mereka terus memaksa agar gajahnya berdiri dan merobohkan Ka'bah, Allah mengutus burung-burung ababil dan melempari mereka dengan kerikil dari neraka. Mereka binasa bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Wujud burung itu menyerupai Raja Wali atau yang semisalnya. Setiap burung membawa 3 kerikil, 1 diletakkan di paruh dan 2 lagi dicengkram dengan kedua kakinya, layaknya mencengkram biji-bijian. Tidaklah kerikil itu menimpa seseorang kecuali akan remuk tubuhnya, kemudian mati. Tidak semua tentara Abraha terkena kerikil. Sebagian di antaranya lari tunggang langgang dan saling bertabrakan, hingga banyak yang mati terinjak-injak. Sementara Abraha sengaja Allah selamatkan dari kerikil neraka, namun mengazabnya dengan azab lain yang lebih menyakitkan. Abraha terjangkit virus yang menyebabkan setiap anggota tubuhnya lepas satu persatu. Ngeri. Sebelum dirinya sampai di Sana'a, anggota tubuhnya telah habis, dan terakhir jantungnya pun jatuh dari dadanya.
barulah ia menemui ajal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, ketika mendengar kedatangan pasukan gajah, orang-orang Quraisy berpencar ke berbagai tempat hingga ke pegunungan untuk mencari perlindungan. Mereka mengkhawatirkan keselamatan diri dan keluarga mereka dari pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Setelah mengetahui apa yang menimpa pasukan gajah, barulah mereka berani pulang ke rumah masing-masing dengan rasa aman. Nah, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, selang 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bertepatan dengan akhir bulan Februari atau awal bulan Maret tahun 571 Masehi. Peristiwa ini merupakan hadiah yang Allah berikan untuk nabinya dan Baitullah. Sebab jika kita melihat Baitul Maqdis, ternyata orang-orang musyrik dari musuh-musuh Allah telah menguasai kiblat dua kali. Padahal penduduknya adalah muslimin, orang-orang yang memegang agama samawi kala itu. Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Bukhtunassar pada tahun 587 sebelum Masehi dan Romawi pada tahun 70 Masehi. Akan tetapi orang-orang Nasrani yang berstatus memegang agama samawi tidak mampu menguasai Ka'bah. Padahal masyarakat di sekitar Ka'bah adalah orang-orang musyrik. Nah, peristiwa kekalahan pasukan Abraha. Peristiwa kekalahan pasukan Abraha menyebar dengan cepat ke berbagai pelosok negeri. Habasyah waktu itu memiliki hubungan yang kuat dengan Romawi, dan Persia berkeinginan untuk menguasai Habasyah, sehingga mereka selalu mengamati apa yang dilakukan bangsa Romawi dan sekutu-sekutunya. Peristiwa itu membuat bangsa Persia bergegas datang ke Yaman. Negara Romawi dan Persia merupakan representasi dua negara adidaya dan yang paling maju pada masa itu. Kegagalan tentara Abraha melalakan mata dunia serta menunjukkan kemuliaan Baitullah, bangunan yang telah Allah pilih untuk disucikan. Salah satu hikmah di balik penjagaan Baitullah dan kota Mekah dari pasukan gajah, lantaran di kemudian hari ada seseorang yang Allah utus sebagai nabi berasal dari kota itu. Inilah penjelasan mengapa Allah memenangkan kaum musyrik melawan Nasrani yang merupakan representasi ahli iman masa itu dengan alur yang tidak terbayangkan di mana manusia. Seiring berputarnya jarum jam, bergulirnya waktu, Abdul Muthalib akhirnya dikaruniai 10 anak laki-laki sebagaimana yang dia inginkan dan nazarkan, yang kesemuanya tuh saya sebutkan namanya satu persatu, yaitu satu Al-Harits, yang kedua Az-Zubair, yang ketiga Abu Talib, yang keempat Abdullah, yang kelima Hamzah, yang keenam Abu Lahab, yang ketujuh Al-Ghaidak, yang ke-8 Al-Mukawwim, yang ke-9 Dirar, dan yang terakhir Abbas. Ada yang mengatakan jumlahnya 11 dengan ditambah Kusam, yang lain mengatakan 13 dengan ditambah Abdul Ka'ab dan Hajlan. Konon ada yang merincikan bahwa Abdul Ka'ab adalah Al-Mukawwim dan Hajlan adalah Al-Ghaidak, dan di antara anak-anaknya tidak ada yang bernama Kusam. Nah, adapun yang
disepakati adalah 10. Adapun anak perempuannya berjumlah 6. 1 Ummu Al-Hakim atau Al-Ba'idah, 2 Barah, 3 Atikah, 4 Safiyah, 5 Arwah, dan 6 terakhir Amimah. Nah, tadi sudah disampaikan keluarga Nabi itu 1 Hasim, 2 Abdul Muthalib, dan yang ketiga Abdullah yang merupakan ayah dari Rasulullah SAW. Nah, Abdullah ini memiliki ibu atau istri dari Abdul Muthalib ya. Ibunya bernama Fatimah binti Amru bin Is bin Imran bin Makhzum bin Yaqadah bin Murrah. Abdullah merupakan putra Abdul Muthalib yang paling tampan, berwibawa, dan paling dicintai oleh Abdul Muthalib, ayahnya. Namun dialah yang akan disembelih sesuai dengan najarnya Abdul Muthalib tadi, ayahnya. Ceritanya setelah anak-anak Abdul Muthalib genap 10 orang dan sudah mampu melindunginya, ia sampaikan nazar yang pernah diucapkan dahulu, dan anak-anaknya pun memakluminya. Nah, Abdul Muthalib ini mengundi siapakah di antara anaknya yang harus disembelih untuk persembahan ke Ka'bah. Undian pun jatuh kepada Abdullah, anak yang paling dicintai. Kemudian Abdul Muthalib berkata, "Ya Allah, dia atau 100 ekor unta." Lalu ia mengundi lagi apakah menyembelih Abdullah atau 100 ekor unta. Yang ternyata hasil undiannya jatuh pada 100 ekor unta. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Abdul Muthalib menulis nama anak-anaknya pada anak panah, kemudian diletakkannya pada tempat undian di sisi patung Hubal. Tempat anak panah digoyang dan keluarlah anak panah dengan nama Abdullah. Abdul Muthalib pun membawa Abdullah menuju Ka'bah sambil menenteng parang guna menyembelih anaknya. Nah, mengetahui hal itu, orang-orang Quraisy datang mencegahnya. Terlebih-lebih paman-pamannya dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Talib, saudara kandung dari Abdullah. Lalu Abdul Muthalib berkata, "Lantas apa yang harus aku perbuat dengan nazarku?" Mereka menyarankan untuk menemui seorang dukun dan meminta pendapatnya. Ia pun bergegas menemui dukun yang dimaksud. Sang dukun kemudian memberikan arahan kepada Abdul Muthalib untuk mengundi antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka ditambahkan lagi 10 ekor unta secara terus-menerus sampai Allah ridha. Bila yang keluar dalam undian adalah unta, maka ia harus menyembelih sejumlah unta yang dipertaruhkan. Nah, sampai di sini Abdul Muthalib pulang ke rumah dan melaksanakan saran yang diberikan sang dukun. Ia kemudian mengundi antara Abdullah dan 10 ekor unta, dan yang keluar nama Abdullah. Abdul Muthalib pun menambahkan 10 unta demi 10 unta, namun yang keluar selalu nama anaknya Abdullah, hingga jumlah unta yang dipertaruhkan dalam undian
tersebut mencapai 100 ekor. Barulah undian jatuh pada unta. Ia pun menyembelih 100 unta dan meninggalkannya begitu saja. Tidak ada satupun manusia maupun binatang yang berminat memakannya. Nah, ini merupakan jihad terhadap penghilangan nyawa di kalangan orang Quraisy maupun Arab adalah 10 ekor unta. Penggantinya setelah kejadian ini pembayaran diat menjadi 100 ekor unta dan Islam pun menyetujui tradisi tersebut. Berkenaan dengan itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Saya adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih." Maksudnya adalah Ismail alaihissalam dan bapaknya Abdullah. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya Abdul Muthalib menikahkan anaknya dengan wanita yang telah dipilihkannya, yaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dia merupakan wanita paling mulia dan terpandang di kalangan Quraisy dari segi nasab dan posisi. Ayahnya adalah pemuka Bani Zuhrah. Setelah menikah, mereka berdua tinggal di Mekah. Tidak berselang lama, Abdul Muthalib mengutusnya untuk pergi ke Madinah dan memanen kurma. Namun akhirnya ia meninggal di sana. Jadi Abdullah meninggal di sana. Ada pula yang mengatakan bahwa ia keluar untuk berdagang ke Syam bersama kafilah dagang Quraisy. Setibanya di Madinah, ia terserang penyakit yang menyebabkan kematiannya. Dia kemudian disemayamkan di Darun Nabiyukoh Al-Ja'di. Ketika meninggal dunia, Abdullah berumur 25 tahun sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi. Beberapa pakar sejarah berpendapat Abdullah menghembuskan nafas terakhir setelah 2 bulan atau lebih dari kelahiran Nabi SAW. Nah, tatkala berita kematiannya sampai ke Makkah, Aminah, istrinya, tentu menangis dan merasakan kesedihan yang luar biasa hingga ia ungkapkan dalam bait syair yang mengharu biru. Saya bacakan syair Ibunda Rasulullah. Semoga sisi-sisi lembah memaafkan Ibnu Hashim. Ia menempati tanah lahat di tempat yang tertutup. Seruan kematian memanggilnya dan ia penuhi panggilan itu. Kini tidak ada lagi manusia yang serupa dengan Ibnu Hashim. Ia bawa kasur tempat istirahatnya pada petang hari. Teman-temannya beramai-ramai ingin mengusungnya. Jika keuntungan itu berupa panggilan kematian, sungguh itu pemberian yang berbuah kasih sayang. Nah, sedangkan harta yang ditinggal Abdullah berupa 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan budak wanita Habsyi yang bernama Barakah. Barakah ini dijuluki Ummu Aiman, yang kita kenal hidup sampai mengasuh Rasulullah. Dialah yang menjadi pengasuh Rasulullah SAW. Nah, itulah uraian
dari episode ini ya, jadi nasab Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, yang kemudian nanti kita lanjutkan dengan kelahiran dari Nabi Muhammad SAW di insya Allah di episode selanjutnya. Jadi sampai dengan kemudian masa kenabian dan risalah dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Demikianlah uraian atau pembacaan ini yang merupakan episode atau seri kedua ya dari sejarah hidup Rasulullah SAW. Semoga kiranya bermanfaat, menambah khazanah pengetahuan kita terhadap sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.